amma saumu, dan adapun puasa ya, puasa Ramadan maksudnya ini, wa huwa salisu min arkanil Islam, yaitu puasa Ramadan itu adalah as-salisu, rukun yang nomor 3. Di sini katakan nomor 3. Kalau kita biasa menghafal nomor 4 ya. Syahadat, sholat, zakat, baru puasa. Di sini katakan as-salisu, yang nomor 3 sebelum zakat. Enggak soal ya, enggak masalah itu ya. Nah, itu puasa itu min arkanil Islam, adalah bagian daripada rukun-rukun Islam. Jadi nanti ada istilahnya puasa itu puasa rukun Islam yang ada di bulan Ramadan. Makanya dari sisi ini nanti orang yang melaksanakan puasa ada 3 karakter tuh. Ada orang yang puasa itu sebagai adat, sebagai rutinitas tahunan. Ada orang yang puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, ada orang yang puasa rukun Islam di bulan Ramadan. Nah, itu kita ada di mana tuh gitu ya. Jadi ada orang yang puasa dianggap itu kebiasaan aja, rutinitas tahunan, adat rutinitas tahunan sebagai muslim karena dia mengalami Ramadan. Itu. Ada yang puasa di bulan Ramadan. Ada yang puasa benar-benar puasa sebagai puasa rukun Islam di bulan Ramadan. Nah itu begitu nanti ya, pilihannya seperti itu. Tapi kebanyakan adalah orang yang puasa sebagai rutinitas di bulan Ramadan, seakan-akan seperti adat, kebiasaan. Kebanyakan itu. Lalu ada juga yang puasa Ramadan. Yang puasa Ramadan. Nah yang puasa Ramadan ini adalah kategori nomor 2. Ada juga yang benar-benar menjaga puasanya sehingga dia benar-benar melakukan puasa rukun Islam di bulan Ramadan gitu ya. Nah, nanti yang begitu-begitu terbagi 3 lagi tuh. Ada puasa khusus, ada puasa khusus dan ada puasa am, puasa umum. Jadi begitu tuh ya. Nah, oleh karena itu yang ditekankan di sini dan yang akan diterangkan di sini adalah yang benar-benar melakukan rukun Islam. Rukun Islam, puasa di bulan Ramadan sebagai rukun Islam. Nah, puasa itu pada dasarnya dikatakan sini bahwa maka adapun puasa itu kembali pada saum ya. Bahwa maka yaitu puasa itu khobar dari huwa imsakun. Imsakun suatu penahanan. Jadi menahan. Imsakun ma'rufun, penahanan yang telah dima'ruf, dimaklum, diketahui. Jadi hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang terbiasa dalam istilah menahan itu bisa dikatakan sebagai puasa. Seperti orang mau beroperasi, dia disuruh menahan makan, tapi tidak disuruh menahan minum, suruh menahan makan aja. Kamu tidak boleh makan ya dari jam 2 siang sampai jam 5. Lalu dikatakan kamu puasa ya dari jam 2 sampai jam 5. Boleh. Itu puasa juga namanya. Tapi puasanya istilahnya puasa secara bahasa. Jadi puasa itu yang mana saya tidak akan merokok dari jam 1 sampai jam 5 sore. Lalu dia menyatakan saya akan puasa merokok dari jam 1 sampai jam 5 sore. Ya betul bisa. Jadi seperti itu. Itulah yang dikatakan puasa secara bahasa. Lah puasa umum begitu. Orang yang puasa umum itu ya seperti itu. Saya akan menahan sesuatu yang menjadi kebiasaan saya, terutama makan dan minum. Terutama itu dari pagi sampai menjelang maghrib. Puasa juga namanya. Dikatakan dia orang yang menahan sesuatu yang menjadi kebiasaannya, maka di situ disebut as-shaum, puasa. Apa itu? Imsakun ma'rufun, menahan segala sesuatu yang terbiasa, yang ia tahu. Puasa seperti itu, dasarnya gitu. Bahasa secara etimologi ya seperti gitu.
Nah, sekarang menurut syariah nih, menurut syariah itu apa nih? Wahua yang dimaksud dengan syariah, puasa secara syariah, puasa secara rukun, syariah dulu ya, rukun dulu, adalah imsakun, menahan, menahan an syahwatail farji wal batni, dari dua keinginan syahwatai, asalnya syahwatainil farji, nah, gitu ya, karena ini apanya mudhaf mudhaf ilaih, maka nunnya dibuang, syahwatail farji wal batni. Jadi menahan keinginan, syahwat keinginan, menahan suatu keinginan, keinginan al farji yang terkait dengan farj, kemaluan seksual gitu, atau sesuatu yang bersifat berunsur seksual. Jadi syahwatail farji, bagian-bagian yang mengarah kepada kemaluan. Kemudian wal batni, yang dua adalah menahan hal-hal yang berkaitan dengan batnun. Al batni di situ maksudnya perut. Nah, sesuatu yang berkaitan dengan perut adalah makan dan minum. Tapi nanti pokoknya sesuatu yang bisa masuk ke dalam perut, maka itu wajib ditahan, wajib dicegah. Apakah bentuk makanan? Belum tentu. Yang penting kalau dia urusannya berkaitan dengan perut, itu tidak boleh. Begitu ya. Mama, dia suntik. Dia suntik nih, suntik untuk mengenyangkan. Nah, itu kaitannya dengan perut. Berarti tidak boleh. Saya puasa deh, tapi saya infus. Sehingga saya tidak akan lapar. Kan saya tidak makan, saya tidak minum, tapi saya disuntik, diinfus. Tapi hubungannya dengan sesuatu yang berkaitan dengan perut, sehingga perutnya kenyang, tidak merasa lapar. Dan bahkan obat-obatan di situ masuk ke dalam perut. Nah, maka ini tidak boleh, harus ditahan juga. Andai kata itu dilakukan, maka dia tidak puasa. Maka dia tidak melakukan puasa secara syariah. Berarti orang yang infus, orang yang suntik untuk menguatkan stamina, untuk menguatkan perut, kenyang, kekuatan, tenaga, walaupun bukan berdasarkan masuk melalui mulut, tapi masuk melalui urat, darah dan sebagainya, tapi bermuara ke dalam perut, maka dia tidak puasa. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi yang namanya puasa syariah itu intinya dua, syahwatail farji wal batni, menahan keinginan yang berkaitan dengan faraj, seksual, dan juga perut. Nah, yang seksual itu seperti ya melakukan hubungan suami istri. Kemudian yang berhubungan dengan faraj, kemaluan, ya mengeluarkan sperma dengan sengaja, menghayal dan sebagainya, sehingga keluar sperma dan sebagainya. Nah, itu kan hal-hal yang berkaitan dengan faraj, gitu ya. Nah, jadi begitulah. Nah, dua hal itu dilarang, nggak boleh dilakukan. Nah, dari sisi lain nih, sentuhan dari sisi lain, bahwa orang yang boleh berpuasa adalah orang yang masih mempunyai keinginan, dua keinginan tadi, yaitu syahwat farj dan syahwat batin, batdun, perut. Intinya itu, sisi lainnya. Jadi ketika orang itu sakit, pasti dia tidak ingin makan dan dia tidak ingin berhubungan badan. Maka sakit, tidak wajib puasa. Emang kenapa? Dia tidak mempunyai keinginan kedua itu. Orang bepergian, petualang, dia tidak mungkin memikirkan syahwat. Kalau memang perginya adalah pergi yang bersifat syariah, 90 kilo. Maka orang yang bepergian jauh, 90 kilo, dia boleh untuk melakukan tidak puasa. Kenapa memang? Ya karena tidak mempunyai keinginan syahwat. Gitu ya. Jadi kedua itu harus ada. Ya paling tidak dia
orang yang masih mempunyai keinginan syahwat, syahwat faraj dan syahwat batin, batnun, apa perut, begitu ya. Nah, jadi sisi lain begitu. Jadi sindirannya kayak begitu. Makanya orang yang berpuasa itu adalah orang-orang yang sempurna, sempurna akalnya, sempurna sehatnya. Maksudnya begitu. Karena kesempurnaan akal, kesempurnaan sehat, ya, itu bisa dinilai, bisa dilihat dari sehatnya, normalnya faraj dan normalnya perut. Jadi gitu ya. Ada pesan dari situ, ada pesan untuk orang yang berpuasa. Nah, ini definisi berikutnya adalah li taatil maula, hanya untuk karena li taatil maula, li ta'lil, hanya karena taat kepada Allah Subhanahu wa, tunduk, taat, patuh kepada perintah al-maula, Tuhan yang menguasai. Jadi dia itu melakukan itu untuk apa? Hanya karena apa? Karena sakit? Oh, bukan. Karena nggak enak sama saya? Bukan. Dia melakukan menahan itu hanya karena patuh kepada perintah Allah, di taatil maula. Min tulu'il fajri shodiq ila ghurubi syamsi. Puasa syariah di bulan Ramadan itu min tulu'il fajri, min dimulai, ya, min itu maksudnya itu menunjukkan kata-kata dimulai, bermula, min mulai dari, gitu maksudnya, ya, lil ibtida, lil bad'i, ya, min dimulai dari tulu'il fajri, terbitnya fajar. Terbitnya fajar, ya, mulai dari terbitnya fajar, tuh dia puasanya. Fajar yang mana? Fajar kazib atau fajar sodik? Oh, min tulu'il fajri sodik, dimulai dari munculnya fajar sodik. Fajar sodik itu fajar yang menandakan masuknya waktu subuh. Berarti kita mulai puasa secara niat, secara amaliyah, secara rukun, itu wajib diawali setelah atau berbarengan dengan fajar sodik, atau lebih gampangnya lagi azan subuh. Jadi ketika azan subuh, disitulah kita mempunyai satu niatan, satu maksud bahwa kita telah mulai mengamalkan puasa. Bukan dari imsak. Kalau dari imsak kita telah menyatakan kita puasa, ya salah, maka tidak sah puasanya. Karena melakukan puasa belum waktunya. Sama kalau kita sholat zuhur umpama jam 12 siang, lalu kita sholat Allahu Akbar, niat di situ, menyatakan amaliyah sholat zuhur di situ jam 12 kurang seperempat, ya walaupun sholat kita panjang, terus sampai jam 12 kita dalam keadaan sholat, ya sholatnya tidak sah. Kenapa? Ya karena kita mempunyai keyakinan, mempunyai maksud, telah melakukan amaliyah ibadah sholat itu kurang dari jam 12, sementara sholat zuhurnya jam 12. Nggak bisa gitu ya, belum masuk waktu. Nah, sampai kapan tuh? Sampai ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari alias maghrib. Jadi kalau sudah datang maghrib, segera batalkan. Emang apa dibatalin? Karena sudah mencapai waktu habis. Selesai. Jangan ditahan. Kalau ditahan, tar itu makruh. Kenapa? Karena sudah melewati waktu. Waktu yang terbatas, waktu yang dibatasi. Puasa syariah di bulan Ramadan sebagai rukun Islam itu dimulai dari fajar shodiq. Sampai kapan? Sampai maghrib. Oleh karena itu, ketika sampai maghrib, wajib untuk dirinya membatalkan puasanya. Gitu ya.
Nggak wajib sih, tapi kita wajibkan diri kita. Tidak wajib secara hukum, tapi kita menyatakan wajib secara amalia, secara perbuatan kita sendiri. Batalkan. Dengan cara apa? Dengan cara apa aja. Walaupun dengan segelas atau seteguk air putih. Yang penting ketika maghrib sudah batal. Bukan berarti harus makan makanan berat. Enggak, batalin. Gitu ya. Jelas tuh ya. Nah, jadi begitu dah. Jadi yang namanya puasa syariah itu adalah menahan sesuatu yang bersifat atau yang berkaitan dengan seksual, yang berkaitan dengan perut, hanya untuk taat kepada Allah. Mulai dari fajar sodik atau mulai dari subuh, berakhir, titik akhir, maghrib. Begitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan puasa syariah. Hanya sampai situ, belum. Ada terus saja lagi, gitu. Nah, kemudian ya kan, ala wajhin, di atas cara, ala wajhin, di atas cara, di atas jalan, sistem, aitoriqin, sistem, makhsusin yang dikhususkan. Jadi nggak main-main, ada pelanggarannya, ya, ada pelanggarannya, ada batasnya, maksus dibatasi, dikhususi, dikhususkan dengan apa? Bisurutin, bisurutin, yaitu dengan syarat-syarat, wa arkanin, dan rukun-rukun. Begitu tuh ya. Itulah puasa secara definisi, secara puasa rukun Islam di bulan Ramadan secara definisi. Menahan sesuatu yang bersifat atau yang berkeinginan dengan faraj, dengan kemaluan, dengan perut, hanya karena taat kepada Allah, mulai dari subuh berakhir maghrib, dengan sistem yang dikhususkan, dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Nah, tuh titik sampai situ. Nah, kemudian minhu ay minal wajhil maksus, yaitu dari sistem. Al wajh itu sistem, jalan, al maksusi yang dikhususkan, yang ditentukan, an niyatu, yaitu niat. Nah, inilah niat. Niat itu adalah torikin makhsusin atau wajhin makhsusin, wajah atau jalan atau sistem yang khusus. Jadi puasa kesannya gimana? Pesannya apa? Puasa tanpa niat berarti belum menggunakan sistem yang dikhususkan. Ketika sistem itu tidak ada, maka puasa dianggap nol, dianggap tidak ada. Begitu. Kenapa? Karena niat di sini dijadikan sebagai rukun awal. Rukun puasa yang pertama apa? Ya niat, gitu kan. Niat itu wajhin maksus. Sistem yang dikhususkan. Artinya sesuatu yang mutlak, sangat disyaratkan. Ya boleh enggak. Gitu. Jadi semuanya bermuara kepada niat. Innamal a'malu bin niat. Gitu.